Oke, ketemu lagi di Jaga TV. Di kesempatan kali ini videonya santai aja. Jadi di video kali ini saya pengen bahas mengenai sedikit kesalahpahaman di dunia smartphone terutama, yaitu mengenai RAM, ROM, dan storage. Dan juga saya akan melakukan sedikit pengetesan untuk 2020 ini RAM 8 GB cukup atau enggak sih? Oke, sebelum pengetesan soal RAM, di sini saya pengen mulai dari sedikit kesalahpahaman dari istilah soal ROM. Jadi kita bahas ROM dulu, habis itu baru RAM. Jadi seringkali ada kesalahpahaman di mana orang menyamakan ROM itu dengan storage. Dan kita di Jagat juga bingung gitu, karena kesalahpahaman ini juga sampai produsen juga melakukannya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kalian misalnya lihat list spesifikasi, ada 6128 atau 8128, itu kan artinya RAM-nya 8 GB, itu betul. Dan 128 GB itu storage-nya, tapi seringkali dibilang ROM-nya 128 GB. Nah, yang mau saya luruskan di video kali ini adalah ROM tidak sama dengan storage. ROM sendiri kan itu singkatan dari Read Only Memory. Kalau kalian artiin secara harfiah juga itu masih bisa nyambung sebenarnya. Itu adalah ingatan yang hanya bisa dibaca. Itu secara teknis pun mirip pengertiannya. Jadi ROM itu adalah bagian dari storage yang menyimpan program-program atau data-data yang hanya bisa dibaca oleh sistem, tidak bisa ditulis oleh user biasa. User biasa tidak akan bisa melakukan kegiatan seperti copy, paste, delete, edit di data-data ya atau program yang ada di dalam ROM-nya itu. Jadi itu memang akses itu tidak dibuka untuk user biasa. Kalau misalnya ada yang bilang custom ROM gimana, atau misalnya modifikasi ROM seperti apa, itu kan artinya itu udah kalian udah bukan user biasa lagi. Istilahnya kalau di biasa tukang oprek itu adalah super user, atau mungkin kalian juga developer, karena dari Google sendiri Android manapun by default nggak akan membuka akses ke ROM-nya itu. Nah, sebagai contoh isi di dalam ROM, ini salah satunya misalnya adalah UI-nya atau tampilan user interface smartphone kalian. Jadi kalau kalian misalnya ke menu seperti ini, lihat di slide ke bawah ada icon-icon, ada menu-menu, ada panel, itu semua sebenarnya ada filenya. Dan filenya itu terdapat di dalam ROM-nya. Jadi itu bukan satu file atau data yang bisa kalian akses sebagai user biasa. Itu hanya bisa dibaca oleh sistem untuk kalian gunakan saja. Jadi sebagai singkatnya adalah ROM itu bagian dari storage yang hanya bisa dibaca oleh sistem, tidak untuk ditulis. Itu singkatnya. Kemudian soal storage. Ya, storage ini yang biasa kita pakai sebagai istilah untuk tempat penyimpanan atau gudangnya, untuk tempat secara keseluruhan untuk menyimpannya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ke kita gitu, ini HP ROM-nya 128 GB. Kita bingung sebenarnya. Kalau misalnya storage-nya 128 GB, ROM-nya 128 GB, itu kita mendefinisikannya berarti itu di dalam HP itu udah ada ROM yang berisikan data-data atau program sebesar 128 GB. Artinya, itu HP nggak bisa dipakai buat nyimpen apa-apa lagi. Oke, tadi itu singkat aja soal ROM dan storage. Sebenarnya itu masih bisa lebih panjang lagi pembahasannya. Cuman kali ini kita akan lebih fokus ke pembahasan soal RAM. Jadi, ya, RAM di smartphone. Untuk kalian para pecinta gadget, udah seberapa sering kalian mendengar dialog seperti ini atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Bro, gue mau beli HP, RAM-nya 3 GB. Main PUBG kuat gak? Bro, HP gue kan RAM-nya 4 GB, tapi kok lemot? Nggak semudah itu, cuy. Oke, kenapa jadi seperti itu ya? Kenapa orang-orang banyak yang menganggap RAM itu segalanya? Tiap bertanya soal smartphone itu pasti RAM duluan. Kalau dari yang saya lihat sih, ini juga kesalahpahaman yang dilakukan oleh produsen dan juga para influencer-influencer di sosial media ya. Jadi, di mana mereka itu memfokuskan RAM itu sebagai nilai jual. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, ini HP bagus atau enggak, pasti yang ditonjolin RAM-nya duluan. Ini RAM-nya gede, handphonenya bagus. Jadi itu pelan-pelan tersebar, dan orang-orang yang nggak ngerti pun, yang awalnya nggak ngerti, lagi mau belajar untuk ngerti, dimulai ini dari kesalahpahaman itu. Jadi nyari smartphone, pasti RAM-nya duluan. Dan yang perlu saya luruskan di sini adalah RAM itu penting, tapi bukan segalanya. Di dalam smartphone ini ada banyak komponen yang mempengaruhi kecepatan performanya itu sendiri. Dan kalau misalnya bertanya soal smartphone, yang perlu kita fokuskan di komponennya adalah, yang pertama itu ada SoC, atau System on Chip. Jadi kita menggunakan SoC ini karena komponen di dalam SoC itu ada banyak dan itu udah sepaket. Beda kalau kita lagi di
PC, lagi ngomongin soal PC, di mana prosesornya beli sendiri, VGA-nya beli sendiri, di mana konfigurasinya itu bisa tergantung dari penggunanya atau yang beli. Sedangkan kalau di smartphone itu udah jadi satu paket. Kalau prosesor ini, GPU-nya pasti ini, dan modemnya pasti ini. Jadi selain SoC tadi ada RAM tentunya, kemudian ada storage, kemudian ada software-nya sendiri, dan bahkan layar pun juga bisa mempengaruhi performance smartphone kalian. Jadi 5 hal ini yang perlu diperhatikan sebelum kalian bertanya mengenai sebuah smartphone. Akan jauh lebih baik kalau kalian bisa bertanya seperti ini. Bro, gue lagi ngincer Vivo Y50 nih, SoC-nya Snapdragon 665, terus RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, layarnya juga udah Full HD+. Ini kalau dipakai sosial media yang banyak atau buat main PUBG kuat gak, bro? Nah, karena udah pakai SoC Snapdragon 665, itu buat kebutuhan sosial media lu sih harusnya cukup ya. Jadi ditambah dengan RAM 8GB, jadi bisa pakai banyak sosmed, dan juga multitaskingnya juga enak. Kalau untuk main PUBG, bisa di-unlock smooth extreme, jadi mainnya cukup lancar, cuman bukan yang paling kenceng gitu. Jadi, ya just okay lah untuk main PUBG-nya gitu. Kemudian juga karena layarnya Full HD, lu juga bisa ngelihat pas lagi sosmed enak, layar juga jadi lebih tajam. Nah, semakin spesifik skenario-nya atau kebutuhan kalian semakin spesifik, itu akan semakin bagus. Jadi, bagi teman-teman yang mengarahkan itu juga bisa lebih jelas kalian butuhnya apa, kalian ngincer smartphone-nya seperti apa. Dan kalau mau dibahas lebih detail lagi sebenarnya bisa, cuman nanti videonya akan terlalu panjang, di mana misalnya RAM itu ada LPDDR4X, ada LPDDR5 sekarang di 2020, storage ada UFS 2.1, itu semua membahas soal kecepatan dari komponen itu sendiri. Jadi setiap komponen juga ada level kecepatannya, teman-teman. Nah, tadi itu soal ROM, storage, dan RAM. Nah, di kesempatan kali ini nih, saya pengen menguji sebuah device. Dan di sini kebetulan device-nya adalah Vivo Y50, di mana juga mereka jualannya adalah RAM yang gede, storage yang gede, dan baterai yang gede di sini. Untuk spesifikasinya seperti ini, dia menggunakan SoC Snapdragon 665, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, baterainya 5000 mAh, layarnya udah Full HD+. Nah, saya pengen ngetes nih, di RAM 8GB di Vivo Y50 ini nih, bisa dipakai untuk seperti apa sih multitaskingnya gitu. Jadi, untuk pengujiannya seperti ini. Oke, untuk pengujiannya, jadi kita ambil skenario yang biasanya kalian lakukan aja lah sehari-hari gitu. Jadi ini pertama saya close dulu semuanya. Di background-nya jadi saya kosongin. Oke, sekarang kita coba Chrome. Kita buka Jagat Review. Browsing, abis itu kita coba buka Maps. Untuk aplikasi berikutnya. Kita lagi pakai Maps. Terus kita buka YouTube. Oke. Habis itu kita buka sosmed. Kita coba buka Facebook. Oke. Lalu kita coba buka Instagram. Kita coba ke WhatsApp. Oke, ini belum ada isinya karena ini WhatsApp, bukan WhatsApp utama saya. Lalu kita coba juga buka Twitter. Misalnya kita buka Twitter nih. Pindah ke, bayangin kita ngechat sama orang, habis itu kita coba buka Shopee. Anggaplah kita mau belanja. Oke. Habis itu kita coba buka game. Misalnya yang pertama Honkai Impact. Oke, sudah ke login. Kita coba game berikutnya. Kita coba buka PUBG. Kita buka PUBG, udah masuk. Nah, sekarang kita lihat di recent app. Ini. Kita lihat dari awal kita buka app tadi masih terbuka atau enggak. Misalnya kita buka Chrome. Oke, jadi Chrome-nya masih aktif, belum ke close. Lalu kita coba lihat Maps. Maps-nya juga masih aktif, belum ke close. Lalu kita buka YouTube. YouTube-nya juga masih aktif, belum ke close. Lalu kita coba buka Facebook. Facebook-nya juga masih aktif, belum ke close. Lalu kita lihat lagi Instagram. Instagram-nya juga belum ke close.
Kita buka WA, WA juga belum ke close. Kita buka Twitter, belum ke close juga, belum berubah tampilannya. Maksudnya sesinya belum berubah. Habis itu Messenger juga belum tertutup. Wow. Sekarang kita coba lihat Shopee. Shopee-nya juga belum tertutup. Lalu kita balik ke Honkai. Belum tertutup juga. Ini masih terbuka. Kalau misalnya dia tertutup, pasti balik ke menu login lagi. Balik ke awal. Lalu kita cek PUBG-nya. Masih terbuka juga. Ini membuat kalau punya RAM besar itu multitasking enak, teman-teman. Jadi ketika pindah app dari app 1 ke app 2 ke app 3 dan seterusnya itu masih aktif. Setiap smartphone itu software-nya punya RAM management masing-masing. Ada yang RAM manajemennya agresif, ada yang RAM manajemennya yang dibiarin dibuka banyak di background. Nah, itu bisa kelihatan misalnya kita pas lagi udah multitasking, kita matiin. Coba kita diemin dulu sekitar 15 menit gitu, atau 10 menit. Nah, ini udah saya tinggal mati, kayak begini. Kurang lebih sekitar 15 menitan. Jadi, setelah ini, kita akan cek apakah aplikasi yang kita jalankan tadi, itu masih jalan semua. Coba kita lihat dari browser. Wow. Nyata masih aktif browsernya. Lalu kita lihat Maps. Maps-nya juga masih aktif. Belum ke close. Kita lihat YouTube. YouTube-nya juga masih di posisi yang sama. Belum ke reload. Lalu kita lihat lagi. Facebook. Wow. Nice. Tetap disimpan dalam memori ya. Lalu kita lihat Instagram. Instagram juga masih terbuka. Lalu kita lihat yang lain lagi, misalnya WhatsApp. Lalu Twitter. Twitter juga masih posisi yang sama. Lalu kita lihat Messenger. Kemudian kita lihat Shopee. Shopee masih terbuka. Oke. Sekarang kita lihat gamenya. Lihat Honkai Impact. Masih terbuka. Belum ke reload. Oke. Coba kita lihat yang lain lagi. Kita lihat PUBG. PUBG juga masih terbuka. Jadi benar-benar 8 giganya cukup efektif ya. Kalau kalian ajak multitasking seperti ini gitu. Tapi sebagai setan juga ini juga ada resikonya ya teman-teman. Dengan aplikasi yang berjalan di background di RAM terus-menerus seperti itu, memang pengalamannya jadi lebih cepat untuk multitasking. Cuman itu cukup makan baterai karena aplikasinya aktif terus. 8 giganya berasa gitu Pak, beneran pakai RAM besar. Karena kalau RAM-nya kecil biasanya tuh, terutama game ya, biasanya game tuh udah akan otomatis keluar ke menu utama, jadi mesti login ulang lagi, jadi gamenya ke close. Cuman di sini di Vivo Y50 ini aman. Oh iya, sebagai catatan dulu ya, pengujian tadi itu bukan soal speed test ya teman-teman. Banyak orang yang melihat tes seperti itu dianggap seperti tes untuk performa smartphone-nya sekencang apa. Tapi ini bukan untuk ngetes smartphone-nya sekencang apa. Ini hanya untuk mengetes RAM-nya kalau dipakai multitasking itu seperti apa. Jadi ini bukan speed test. Nah, untuk kalian misalnya penasaran, aplikasi A itu pakai atau konsumsi RAM-nya itu seberapa besar sih? Jadi bisa dilihat teman-teman. Cuman nggak tahu kenapa di Android terbaru ini nih agak tersembunyi menunya. Jadi kalau kalian pengen lihat penggunaan RAM kalian bisa masuk ke setting, lalu ke developer option. Kalau yang belum developer optionnya belum terbuka, kalau di Vivo ini dia lihatnya dari about phone. Kemudian di software version di tab sampai 7 kali. Nanti akan terbuka itu developer optionnya. Nah, setelah developer option terbuka, kalian bisa lihat di dalamnya ada memori. Tapi kalian nyalain dulu developer optionnya. Nah, begitu kalian buka memori, ada memori use by apps. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, yang mengkonsumsi RAM kalian tuh aplikasinya apa aja. Lalu seberapa besar konsumsinya. Nah, dari sini kalian bisa melihat nih, bisa melihat gambaran kalau sosial media itu bukan cuma ya teman-teman, sosial media itu juga bisa mengkonsumsi RAM yang lumayan. Kemudian kalau di sini dia mencatat
3 jam terakhir. Jadi setelah 3 jam kalian baru bisa lihat nih hasil rata-rata penggunaannya. Ini adalah angka untuk rata-rata penggunaannya. Jadi sebagai kesimpulan, RAM 8GB di 2020 itu sudah sangat cukup ya teman-teman. Jadi mungkin dulu tuh nggak kebayang sama kita kalau smartphone itu RAM-nya 8GB. Banyak yang bilang ini bahkan lebih gede daripada RAM di laptopnya. Dan 8GB itu udah sangat cukup, tapi pasti ada yang bertanya-tanya nih. Di Android kok RAM-nya bisa sampai 8GB? Di iPhone 4GB RAM-nya juga udah enak gitu. Multitaskingnya juga udah lancar. Nah, ini pertanyaan yang sering kali ditanyain juga di forum-forum gadget. Tapi itu yang perlu saya kasih tahu di sini adalah Android dan iOS itu ekosistemnya berbeda. Kalian nggak bisa bandingin. Kalau di iOS itu semuanya optimal, dari hardware sampai software itu semua optimal. Untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa lihat podcastnya Mas Dedi kemarin tuh, yang pembahasan teknologi yang uncensored. Itu di situ dia juga bahas mengenai Apple. Kalian bisa tonton aja di situ. Kemudian buat kalian Android-nya RAM-nya masih 4GB gitu. Sebenarnya masih bisa dipakai, masih cukup. Cuman jangan heran, kalau misalnya penggunaannya seperti tadi, sosial medianya banyak, kalian main game juga, dan mungkin gamenya sampai beberapa game, jangan heran ketika lagi multitasking, aplikasi-aplikasi yang berjalan di background-nya udah pada ketutup. Atau penyakit umumnya adalah yang sering terjadi nih, kalian pakai sosial media, notifnya nggak masuk. Ketika kalian buka aplikasinya, notifnya baru muncul, baru muncul. Itu salah satu pertanda kalau aplikasi sosial media yang kalian pakai itu juga di-kill di RAM-nya. Jadi ditutup karena RAM-nya udah tidak mampu menampung seluruh aplikasi yang kalian pakai itu. Di Indonesia emang agak gila juga sih. Sosial media itu pasti lebih dari satu. Semua dipakai. Instagram dipakai, Facebook dipakai, WhatsApp dipakai. Jadi mungkin perlu teman-teman tahu adalah aplikasi itu berkembang sangat cepat. Jadi update terus, fitur nambah, dan otomatis bebannya juga bertambah. Jadi aplikasi-aplikasi tadi yang dulunya enteng, semakin sering update, itu akan menjadi beban yang lebih besar untuk smartphone kalian. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin sebenarnya bukan smartphone kalian yang ngelambat, karena pada saat kalian baru beli, kalian baru pakai, itu kan lancar-lancar aja kan. Tapi beban software itu semakin bertambah seiring kita memakai, serta update dari app itu sendiri. Semakin banyak traffic dari sosial media kalian, semakin berat pula kerjanya. Kecuali kalau misalnya kalian yang ngechat dikit gitu, jadi mungkin sosial media enteng-enteng aja. Nah, mungkin buat kalian yang sosial media rame banget gitu, mungkin sesekali bisa dicek di settings, di app info, aplikasi yang kalian pakai, misalnya WA, atau Instagram, gitu, atau Facebook. Kalian cek di app infonya, kapasitasnya udah berapa, gitu. Udah makan storage berapa besar, udah berapa GB itu sosial medianya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, jadi singkat aja, mungkin saya ulas sedikit lagi. Yang pertama tadi adalah ROM tidak sama dengan storage. Yang kedua, smartphone itu nggak cuma RAM, kalian perlu memperhatikan SoC-nya, RAM-nya juga, storage-nya juga, lalu dari software-nya juga, lalu dari layarnya juga, karena layar bisa mempengaruhi performanya. Kemudian yang terakhir adalah kita ngetes RAM 8GB di 2020 itu cukup atau enggak, dan ternyata masih cukup. Jadi buat kalian yang mungkin udah RAM yang 4GB, udah mesti ancang-ancang nih untuk nabung lagi, beli smartphone yang lebih besar lagi kapasitas RAM dan storage-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Saya Chris dari Jaga TV TV. Bye!